Olahraga memang merupakan salah satu aktivitas yang sangat baik untuk dilakukan. Namun, apabila dilakukan di tempat gym, hal itu bisa menjadi sarana penularan infeksi kulit. Infeksi kulit yang sering terjadi di gym bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti bakteri, jamur, hingga virus. Hal ini disebabkan oleh aktivitas olahraga di gym yang membuat seseorang berkeringat dan kurangnya kebersihan peralatan gym. Oleh karena itu, redaksi duniadiet.com akan memberikan informasi mengenai 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym. Infeksi kulit yang pertama adalah folikulitis. Infeksi ini terjadi di folikul atau pori-pori kulit dan ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna merah seperti jerawat. Folikulitis biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun saluran keringat yang tersumbat. Selain itu, folikel juga bisa terluka dikarenakan gesekan permukaan kulit dengan baju olahraga atau dengan permukaan kulit yang lain. Jika folikel ini terluka, maka bakteri dan jamur bisa dengan mudah tertular dan menyebabkan infeksi folikulitis. Infeksi kulit selanjutnya adalah impetigo yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi ini ditandai dengan bercak merah dan kulit yang melepuh, biasanya di sekitar wajah, tangan, dan kaki. Gejala impetigo biasanya baru terlihat setelah 4-10 hari sejak pengidap terpapar bakteri. Bakteri penyebab impetigo dapat berkembang di kondisi panas dan lembab, sehingga infeksi ini sering terjadi di Indonesia. Kutu air juga merupakan infeksi kulit yang sering terjadi di tempat gym. Infeksi ini disebabkan oleh jamur dan biasanya ditemukan di sela-sela jari kaki. Kutu air ditandai dengan sela-sela jari kaki yang memerah, terasa gatal, dan bersisik. Jamur ini biasanya tumbuh di sekitar tikar gym yang sudah terkontaminasi dan bisa menular pada kaki yang basah karena keringat. Ringworm atau kadas juga merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang gatal dan kemerahan, dan terkadang terbentuk lingkaran merah yang terbatas jelas. Ringworm bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Staph infection adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang merah, bengkak, dan terasa sangat panas. Jika tidak segera diobati, staph infection bisa menyebabkan luka bernanah yang berbahaya. Bakteri ini juga bisa menyebabkan infeksi serius lainnya seperti pneumonia dan keracunan darah. Herpes adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berisi cairan pada kulit atau selaput lendir yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Herpes sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan kulit, barang-barang yang terkontaminasi, atau melalui hubungan seksual. Molluscum adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh virus Molluscum. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna putih atau gelap yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Infeksi ini bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Untuk mencegah infeksi kulit di tempat gym, sebaiknya selalu bersihkan alat-alat gym sebelum dan setelah digunakan. Pastikan juga untuk membersihkan tubuh setelah berolahraga. Jika mengalami gejala infeksi kulit, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dengan demikian, Anda dapat terhindar dari 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym.
Sarapan adalah salah satu waktu makan yang tersebut penting untuk memulai hari dengan energi yang dimaksud cukup. Namun tanpa disadari, beberapa kebiasaan sarapan justru mampu menyebabkan penumpukan lemak di dalam perut, menimbulkan perut buncit, juga mengganggu penampilan. Berikut kesalahan umum yang digunakan kerap dilaksanakan ketika sarapan juga menyebabkan perut buncit dilansir dari Times of India Rabu. Mengonsumsi makanan tinggi gula. Banyak orang memilih sarapan dengan makanan manis seperti sereal bergula, roti putih dengan selai, atau minuman manis. Meski memberikan energi instan, makanan dan juga minuman tinggi gula ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat juga kemudian turun drastis, menciptakan Anda cepat lapar kembali. Konsumsi gula berlebih juga menggerakkan penumpukan lemak di area perut. Sebagai gantinya, pilih makan yang digunakan rendah gula seperti oatmeal atau roti gandum dengan telur. Makanan yang dimaksud kaya karbohidrat sederhana seperti nasi putih, mie atau roti putih banyak dijadikan menu sarapan praktis. Namun jenis karbohidrat ini cepat diubah menjadi gula di tubuh, juga menyebabkan peningkatan kadar insulin yang tersebut memicu penyimpangan lemak di tempat perut. Untuk menghindari perut buncit, disarankan memilih karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, kacang-kacangan, atau buah-buahan yang digunakan kaya serat. Dokter bedah menggunakan teknik pembedahan otak yang unik untuk mengobati beberapa kondisi otak seperti tumor dan penyakit Parkinson. Metode pembedahan ini dikenal sebagai awake brain surgery atau pembedahan otak saat pasien masih sadar dan terjaga. Menurut konsultan bedah syaraf dari World Heart Hospital Mumbai Central D. Manish Baldia, prosedur ini memungkinkan ahli bedah saraf untuk memantau dan menjaga fungsi penting otak, seperti bicara, gerakan, dan sensasi. Selama operasi, dokter juga dapat memeriksa perbaikan gejala dan mengonfirmasi dengan pasien selama operasi DBS atau Deep Brain Stimulation. Operasi otak yang dilakukan saat pasien sadar memungkinkan dokter untuk memonitor fungsi otak dan menghindari area kritis dengan meminta pasien melakukan tugas tertentu seperti berbicara atau menggerakkan anggota tubuh. Metode pembedahan ini juga membantu mengoptimalkan keamanan dan mengurangi risiko defisit pasca operasi. Prosedur ini direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit Parkinson, tremor, distonia, tugas tertentu, tumor otak, atau daerah epilepsi di dekat area yang mengendalikan fungsi penting. Dokter dapat menavigasi area sensitif dengan lebih baik saat pasien sadar. Namun, seperti prosedur operasi lainnya, metode ini juga memiliki resiko seperti infeksi, pendarahan, kejang, atau reaksi terhadap obat-obatan.